Amin. Semoga kegiatan masing kelompok kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Baik, kegiatan pertama, ibu kan kalian mungkin sudah kenal satu sama lain. Mungkin ibu juga mungkin udah kenal, tapi lebih baik kita bisa memperkenalkan lebih dulu ya, satu sama lain, perkenalan nama panggilannya sama moto hidup dari Nafadil. Betul kan kamu? Perkenalkan, nama saya Ahsan Wahid. Nama panggilannya Panggilannya Rahmat. Nama saya Ridho Ramadan. Itu untuk Fikram, saya tetap semangat. Nama saya Ando. Moto hidup saya lanjut terus tentang hidup. Nama saya Nabil Fahri Chandaya, panggilannya Fahri, moto hidup saya tetap semangat dan terus maju. Nama saya Raya Sekiranya, moto hidup saya tetap semangat. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum saat SMP juga belum? Belum. Karena belum mengikuti konseling kelompok, di sini ibu akan menjelaskan terkait konseling kelompok itu adalah pemecahan masalah yang dimana kita akan sini menemukan solusi secara bersama-sama, dimana permasalahan yang dipecahkan itu hanya salah satu dari permasalahan dari kalian saja sampai menemukan solusi, sampai kalian mampu untuk melakukan solusi yang telah kita sepakati. Baik, apakah paham terkait konseling kelompok? Apa ada yang ingin ditanyakan kembali? Paham. Baik, di dalam konseling kelompok ini juga terdapat asas-asas. Yang pertama ada asas keterbukaan. Di sini, ibu meminta kalian mau terbuka dan aktif ketika kalian menjelaskan permasalahan yang kalian ceritakan. Kalian menceritakan sejujur-jujurnya terkait permasalahan yang sedang kalian hadapi atau yang akan kalian ceritakan. Dan selanjutnya ada asas kerahasiaan. Untuk apapun permasalahan yang kalian ceritakan di sini, kalian jangan takut untuk permasalahan ini akan disebar ke luar. Melainkan di sini kita harus berpegang pada asas kerahasiaan. Tidak hanya ibu, melainkan kalian juga. Ketika teman yang menceritakan permasalahan, kalian tidak boleh menceritakan kembali cerita teman kalian yang kalian ceritakan di sini di luar dari kita semua. Hanya kita saja yang tahu terkait permasalahan teman-temannya. Oke? Baik. Di sini ada aturan yang berlaku. Di sini kalian diminta untuk aktif dalam pelaksanaan konseling kelompok. Ketika temannya dia menjelaskan permasalahan, kalian diminta untuk menanggapi atas permasalahan teman kalian dan mencoba untuk memberikan solusi berdasarkan pendapat kalian masing-masing. Baik, apakah bisa? Insyaallah. Dan untuk pelaksanaan waktunya itu kurang lebih 45 menit pelaksanaan konseling kelompoknya. Baik, ini untuk sebelum memulai kegiatan konseling kelompok, ibu akan memberikan ice breaking dulu. Nah, ice breakingnya itu clue-nya adalah ikuti kata bestie. Oke, clue-nya ikuti kata bestie. Kata bestie pegang tangan. Kata bestie berdiri. Kata bestie duduk. Kata bestie pegang kepala. Kata bestie pegang hidung. Pegang kepala. Masih ada yang salah. Ulang ya. Kata bestie berdiri. Kata bestie pegang baju. Kata bestie duduk. Kata bestie berdiri. Kata bestie duduk. Kata bestie senyum. Kata bestie pegang tangan. Kata bestie diam. Kata bestie pegang telinga. Pegang hidung.
game atau segala macam. Oh, berarti sering bermain game sehingga lalai terhadap lalai tugas ya. Ya. Kalau apa? Malas menulis gitu kayaknya. Malas nyatet. Malas nyatet, malas catat tugas saat. Iya, kayak bisa selalu. Oke. Nah, di sini kan kalian sudah sedikit menjelaskan permasalahan kalian masing-masing. Nah, di sini kita akan menyepakati permasalahan siapa yang mau kita, mungkin kan permasalahannya hampir mirip ya. Nah, di sini kita sepakati permasalahan siapakah yang mau kita cari solusinya terlebih dahulu. Enggak. Permasalahan siapa? Kalau Anda siapa yang Anda? Apa? Yang milih permasalahan Anda? Hampir semuanya masalah Anda ya. Nanti kita akan mencoba mencari solusi dari permasalahan Anda. Apakah sepakat? Anda bersedia? Bersedia kalau Anda bersedia, bisa Anda untuk menceritakan lebih dalam untuk permasalahannya. Apa pertama itu soal isu soal saya suka maling sholat karena sering main game, terus kalau udah tidur kalau udah di kasur kadang males, mau waktu. Kalau kayak gitu dia tugasnya juga tiga gitu. Biasanya main game apa? Lagi meja, game etok aja beli kalau Selain media sosial, main game, nanti membuat Anda itu permasalahan berarti lupa waktu. iya. Bahkan Anda lupa waktu. Nah, di sini dari teman-temannya ada yang mau ditanyain nggak? Ada Anda terkait permasalahannya, boleh aja. Tanya aja kepada Anda. Anda bersedia kan kalau yang tanya-tanya? Dapat tanyakan. Kalau ada tugas misalnya lagi main HP, ingat tugas itu langsung ngerjain dulu apa enggak? Enggak. Enggak. Kalau lupa itu lupanya karena memang keasikan main game apa sengaja dilupa? Karena sengaja, emang juga nggak ingat sebenarnya. Kalau sengaja dilupakan itu biasanya Anda bakal ngomong ke diri Anda gimana apa? Aduh, yaudahlah nanti aja ada waktu lain apa? Itulah nanti kerja sekolah. Jadi sekolah nggak ada waktu misalkan kan kita scroll TikTok itu nggak mungkin sampai malam. Lalu Memang sampai malam. Nggak ada waktu untuk mengerjakan tugas. Kamu memang udah niatan mengerjakan tugas di sekolah. iya. Kalau dari teman-teman yang lain apakah ada yang mau ditanyakan lagi kepada Anda? Jadi itu kalau misalnya mau di sekolah itu langsung sekolah kita. Malah minggu Mainnya gitu main kemana? Ada kepikiran dia juga. Apa kan? Nah ya kalau pulang tadi ngapain? main Mainnya main apa? Main game juga. ngobrol. Ya lupa waktu. Biasanya pulang kalau dari rumah temen jam berapa pulang? Jam berapa ya? Jam 9-an. Jam 9 malam. Rumah temennya juga jam dari rumah kan dari rumah. Terus apa? Terus Tadi lanjutannya? habis dari rumah habis scroll jadi waktu jadi itu Gak mengerjakan pulang tugas. Pas besok-besoknya pas di sekolah baru ingat ada tugas. baru Biasanya siapa tuh yang bisa mintain? semua Semuanya. Pada ngasih nggak nih? Masukkan di sini juga. Ada yang lagi yang mau ditanya sama Kak Ando? Itu, jadi password itu terbawa dari SD atau enggak itu yang enggak mas sholat. dari SD enggak sih SMP? SMP udah mulai Mulainya dari kelas berapa? dari kelas 8 Pas itu megang HP. Awal megang HP apa baru udah megang HP awal sebelumnya? megang HP dari kecil aku. Udah megang HP. Nah itu kelas 8 itu yang kalian mungkin baru tahu game. Atau Kalau dari kecil juga baik. Ini yang dibatasi masih kecil. Iya. mungkin udah dibiar sama orang tua udah dibebas megang HP sudah dibiarkan bebasan. Dulu pas SD enggak Nah, masih disimpan. Iya. Mulai SMP udah boleh megang HP sendiri. Iya. Namun jadi semenjak boleh megang HP sendiri tuh mulai
bawaan memang yang ya. Emang udah dari SD udah megang HP. Entah, Temennya ada yang sebelum megang HP itu teman. baik teman-temannya ada yang tanya lagi nggak Ando? Tidak ada cukup ibu. Cukup Kalau berhasil. dari gue tanya, nah Ando kan pasti di sekolah itu kan guru pasti kasih tugas kan. Ando apakah nggak nulis catatan, apa nggak ngechat temennya nanyain tugas seperti itu Pas di sekolah. pas di rumah pas lagi
kerjain. Oh, karena Anda berpikir bisa nanti ngerjain. Nanti malah itu kerjain. Oh, masih Anda nggak mau ngerjain di rumah. Kenapa nggak mau ngerjain di rumah? Ikut lebih. Kalau ngerjain di sekolah itu kenapa Anda lebih suka? Oh, tinggal nyalin. Nah, Anda kalau nyalin tugas temannya itu paham nggak yang dari tulisan temannya? Enggak. Anda tidak paham. Enggak. Nah, jadi Nah, jadi solusi Anda selain kumpul bareng keluarga, apa yang bisa mengubah perilaku Anda yang malas-malasan itu untuk berubah jadi lebih baik agar Anda tidak melalaikan sesuatu hal kewajiban gitu? Harus kalau bisa harus Anda lakukan. Schedule aku. Menentukan skala prioritas. Ya terus biar kita nggak usah nunda-nunda gitu, kita langsung kalau ada ini langsung Ya, kerjain. itu yang tadi kata Anda mengerjakan tugas mungkin baru pulang mengerjakan tugas mungkin tidak apa-apa Anda bermain, tapi Anda mungkin bisa mengurangi waktu bermainnya tidak terus sampai terlalu malam. Kalau Anda pulang malam juga kan pasti Anda nggak mungkin kan pulang itu langsung rebahan langsung tidur, pasti Anda perlu mandi, perlu Enggak, beres-beres. sebelum main mesti mandi. Oh, pulang dulu sebelum main. Iya. Nah, tuh sebelum
yang malas menjadi baik, yaitu lebih dekat dengan keluarga. 2. Ambil schedule waktu